Area pemakaman ini tidak menimbulkan aroma bangkai atau tidak sedap, tapi mayat yang ada di sini itu sengaja dibiarkan membusuk di permukaan tanah berbentuk cekungan panjang di bawah udara terbuka. Terus selanjutnya di sana juga ada uji kejujuran dengan bakar linggis. Walaupun terlihat sederhana, ternyata pakaian masyarakat di suku Amatoa itu memiliki harga yang sangat fantastis. Jika ada warga yang melanggar kepercayaan ini, maka akan terjadi sesuatu kejadian di mana salah satu kepala keluarga menjadi sering sakit-sakitan. Hai teman-teman milenial, kita ketemu lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Hari ini aku Putri akan menemani kalian seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan seperti items-item sebelumnya, pastinya items akan membahas tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Soalnya nih, kalau misalnya kita ngomongin keragaman budaya di Indonesia, itu tidak pernah ada habisnya. Mulai dari keragaman suku sampai ke keragaman bahasa yang membuat Indonesia itu sangat kaya akan budayanya. Bahkan mulai dari Sabang sampai ke Merauke, semua daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, termasuk desa adatnya yang terkenal dengan kearifan lokalnya. Makanya hari ini aku mau ngebahas desa adat yang ada di Indonesia. Nih teman-teman juga harus tahu karena Indonesia itu kan banyak ya wilayahnya. Jadi biasa di masing-masing provinsi itu memiliki desa adatnya tersendiri. Contohnya nih yang terkenal di Bali ada yang namanya Desa Trunyan. Dimana kalau misalnya kita lihat ya, Bali ini kan sekarang sangat modern banget ya, tapi di tengah modernisasinya ternyata di sana itu masih ada wilayah yang tetap memegang teguh tradisi kuno, yaitu namanya Desa Trunyan. Terletak di sebelah timur Danau Batur, Kintamani, Bali Utara, Desa Trunyan terkenal dengan adanya tradisi pemakaman unik di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara. Tradisi pemakaman yang juga disebut mepasa ini ternyata sudah dilakukan secara turun-temurun. Tidak seperti ritual ngaben pada umumnya yang dibakar, tapi mayat yang ada di sini itu sengaja dibiarkan membusuk di permukaan tanah berbentuk cekungan panjang di bawah udara terbuka. Tapi ternyata teman-teman ada alasan tersendiri mereka meninggalkan jenazahnya begitu saja. Karena menurut pemahaman mereka setiap jasad orang yang sudah meninggal dunia itu harus dikembalikan ke bumi dan dengan cara inilah menurut mereka telah dikembalikan ke bumi. Tapi sebenarnya gimana sih proses pemakaman di Desa Trunyan? Jadi sebelum dimakamkan itu akan dilakukan proses pembersihan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain. Tetapi bagian kepalanya nanti tidak akan ditutup. Lalu setelah itu jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Dan bila semua sangkar sudah penuh maka jenazah yang paling lama akan dikeluarkan untuk memberi ruang bagi jenazah baru dengan meletakkannya di atas tumpukan. Saat tubuh jenazah sudah hancur akibat panas matahari, tulang belulang akan ditempatkan di sebuah altar di bawah pohon suci. Nah, di Desa Trunyan tidak semua jenazah dijadikan satu area pemakaman, di mana ada 3 tempat pemakaman yang terpisah dan masing-masing dibedakan menurut penyebab orang tersebut meninggal dunia. Ada sema bantas, itu untuk mereka yang meninggal tidak wajar seperti bunuh diri, berkelahi, kecelakaan, dan penyakit ganas. Lalu ada juga sema nguda, yaitu kuburan untuk bayi atau orang dewasa yang belum menikah. Dan yang terakhir ada sema wayah yang diperuntukkan bagi mereka yang meninggal secara wajar atau tidak mengalami suatu kejadian mendadak. Tapi anehnya walaupun diisi oleh jenazah dan tulang belulang yang berjejer rapi, area pemakaman ini tidak menimbulkan aroma bangkai atau tidak sedap. Dan ternyata menurut cerita lokal, salah satu alasannya itu karena di tengah pemakaman tersebut tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang bisa menghilangkan semua aroma tidak sedap di area pemakaman itu. Jadi memang karena disupport adanya pohon ya di tengah pemakaman sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian satu keunikan lainnya yaitu di Desa Trunyan kalian tidak akan menemukan perempuan yang berkunjung ke pemakaman ini. Karena mereka itu percaya jika ada perempuan yang mendatangi pemakaman tersebut, maka desa akan terkena gempa atau letusan gunung Merapi.
Nah, begitu juga saat melakukan prosesi pemakamannya, hanya para laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah dari persiapan hingga pemakaman. Semuanya itu akan dilakukan oleh laki-laki. Setelah dari pemakaman, para lelaki itu juga harus melakukan proses pembersihan diri untuk diperbolehkan masuk ke Pura Pancering Jagat. Dan di pura ini terdapat patung yang disebut Ratu Gede Pusering Jagat yang dipercaya masyarakat setempat jika ukuran patung itu sedikit demi sedikit akan bertambah besar. Nah loh, bener nggak tuh ya? Patung aja bisa nambah besar gitu, tapi mungkin ini balik lagi ya. Ada faktor-faktor lain mungkin yang kita nggak tahu dan itu kepercayaan masyarakat di sana, jadi kita harus menghargai. Terus ya, tadi dari Bali, sekarang kita geser dikit ke tetangganya di Lombok. Di sana ada desa adat yang namanya Desa Sade. Berada di rembitan Lombok Tengah, nantinya kalian akan menemukan rumah-rumah warga asli Lombok yang merupakan suku Sasak. Adapun ciri khas dari bangunan suku Sasak ini adalah dinding dan tiangnya yang terbuat dari bambu. Terus juga atapnya yang terbuat dari alang-alang kering. Kemudian meskipun terbuat dari alang-alang kering, tapi atap alang-alang ini akan memberikan kesejukan saat cuaca terik dan memberikan kehangatan di malam hari. Walaupun setiap rumah memiliki bentuk yang sama, tapi terdapat pembagian menjadi 3 tipe menurut penggunaannya, yaitu balai bonter, yaitu rumah yang dimiliki oleh pejabat desa. Terus ada juga balai kodong yang diperuntukkan bagi warga yang baru menikah atau orang tuanya untuk menghabiskan masa tuanya, dan balai tani yang digunakan sebagai tempat tinggal. Tapi salah satu keunikan dari rumah suku Sasak ini yaitu cara perawatannya, yang lantainya akan digosok dengan kotoran kerbau yang masih baru dengan dicampur sedikit air. Kemudian setelah kering nanti akan disapu dan digosok dengan batu. Walaupun menggunakan kotoran kerbau, dalam rumah tidak tercium bau menyengat dari kotoran kerbau tersebut. Karena memang hal tersebut berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu, terus juga memperkuat lantai serta menghangatkan rumah di malam hari. Di mana di sana masyarakat setempat juga percaya kalau misalnya lantai yang dilumuri oleh kotoran kerbau itu akan membuat rumah mereka menjadi lebih suci. Ini kalau masyarakat di sana iya percaya, tapi coba ya kalau misalnya di wilayah di daerah Jakarta gitu ya, lantai dilumutin oleh kotoran kerbau, gimana rasanya? Tapi teman-teman, selain itu bagi kalian yang sedang berkunjung ke Desa Sade, nantinya kalian akan menyaksikan atraksi peresean atau tari perang yang dilakukan para pria Sasak Desa Sade. Nantinya 2 pria saling berhadapan sambil membawa rotan sebagai penjalin atau pemukul, dan juga tameng yang berbentuk segi empat atau ende yang terbuat dari kulit kerbau. Nah, walaupun menggunakan rotan sebagai pemukul, tapi tarian ini tuh tidak akan melukai lawan atau menumpahkan darah. Tapi guys, selain keunikan rumah adat suku Sasak, di sana juga terdapat sebuah tradisi unik yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Sasak, yaitu tradisi kawin culik. Di mana dalam tradisi ini para pria harus berani menculik pujaan hatinya untuk mengakhiri masa lajangnya. Sedangkan para gadis di dusun Sade diwajibkan untuk bisa menenun. Jadi kalau misalnya di sana terdapat gadis yang belum bisa menenun, maka mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Terus di Desa Sade juga terdapat pohon cinta yang menjadi titik pertemuan sepasang kekasih, baik yang akan memadu cinta maupun yang akan melangsungkan pernikahan. Dan dari situlah para lelaki akan membawa kabur calon istrinya. Jadi kabur di sini tuh bukan maksudnya kayak kawin lari nggak ada yang tahu ya, tapi memang mungkin menyatakan perasaan untuk membawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi teman-teman, selain keunikan-keunikan di atas yang tadi aku sebutin, di dalam Desa Sade juga menjual berbagai souvenir ciri khas suku Sasak seperti kain tenun khas motif Lombok dan berbagai jenis pakaian khas Lombok. Terus di sana juga tersedia gelang, cincin, mutiara, dan aneka kuliner Lombok lainnya, dan masih banyak ciri khas lainnya yang merupakan produk kria desa berbasis tenun yang bisa kita beli saat berkunjung ke sana. Jadi memang kalau ngomongin desa adat saat ini yang masih terkenal sampai sekarang, yang masih jalan tradisinya, itu Bali dan juga Lombok. Mungkin itu adalah 2 wilayah yang berdekatan. Jadi kalau teman-teman emang penasaran pengen main ke desa adat, bisa tuh pertama ke desa yang di Bali dulu, terus nanti setelah itu ke desa yang di Lombok. Jadi dapat dua-duanya langsung, combo ya kan, langsung kita bisa merasakan secara langsung tradisi-tradisinya. Tapi jangan lupa juga untuk kita support masyarakat di sana dengan cara apa? Membeli produk kria yang dihasilkan oleh masyarakat di sana.
Bisa juga buat diri kita sendiri atau kita bawa buat oleh-oleh. Jadi gimana ya, kita tuh support masyarakat di sana secara tidak langsung, juga kita melestarikan desa adat tersebut. Karena makin kesini itu kan makin modern ya teman-teman. Aku agak sedikit khawatir juga nih, takutnya masyarakat generasi kedepannya itu agak kurang aware nih dengan keberadaan desa adat ini. Padahal menurut aku ini adalah salah satu cara melestarikan budaya Indonesia sejak dulu. Jadi budaya-budaya yang dulu itu tetap dilestarikan di desa adat tersebut. Aku masih mau bahas banyak lagi tentang desa adat ya. Jadi teman-teman juga harus tahu, harus dengerin apa aja sih desa adat lainnya di daerah Indonesia yang mungkin bisa teman-teman kunjungi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, masih bersama aku Putri di Items, informasi ke teman-teman milenial. Aku balik lagi, tadi habis break bentar. Sekarang kita lanjutin yuk pembahasan kita tentang desa adat yang ada di Indonesia. Tadi di segmen awal aku udah dijelasin Bali sama Lombok, tapi ternyata di wilayah lainnya, khususnya di Sulawesi Selatan juga ada desa adat teman-teman. Namanya itu Desa Suku Kajang Amatoa. Jadi kalau kalian sedang berkunjung ke Bulukamba, Sulawesi Selatan, coba deh mampir ke desa adat Suku Kajang Amatoa di Desa Tanah Toa, Bulukumba. Walaupun zaman sekarang itu telah berkembang, tapi kawasan tersebut itu justru masih memegang adat istiadatnya. Di sana kalian bisa merasakan ketika memasuki daerah adatnya. Dan nantinya kalau di sana kalian diharuskan menggunakan pakaian hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Warna hitam sendiri merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralannya. Dan bagi suku Kajang Amatoa sendiri, warna hitam ini merupakan bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Selain itu, warna hitam juga menunjukkan kekuatan dan kesamaan derajat bagi setiap kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Tapi ini teman-teman, selain penggunaan warna hitam, ada fakta unik lainnya nih dari desa suku Kajang Amatoa. Yang pertama, nama kepala suku tidak boleh disebut dan juga dipilih di hutan keramat. Jadi setiap suku yang tinggal di Indonesia kan itu pastinya memiliki kepala adat ya. Begitu juga dengan masyarakat di suku Amatoa ini. Dan berbeda dari kepala suku pada umumnya yang dengan gampangnya menyebutkan namanya, kepala adat di suku Amatoa ini tidak boleh disebutkan namanya. Karena itulah membuat suku adat ini memanggilnya dengan Amatoa yang terdiri dari kata ama yang artinya bapak dan toa yang artinya tua. Begitupun dengan istrinya yang hanya boleh dipanggil Ando atau Mama. Dan uniknya lagi, Amatoa memiliki masa jabatan seumur hidup dan dipercaya dipilih langsung oleh Turik Akrakna atau Tuhan Yang Maha Kuasa melalui proses ritual tertentu. Konon katanya mereka dipilih melalui proses ritual di dalam hutan keramat yang bernama Hutan Tombolo menggunakan ayam dan kerbau. Dan jika ayam itu terbang ke salah satu orang atau orang itu dijilat oleh kerbau, maka dialah yang terpilih menjadi Amatoa sampai ia meninggal dunia. Waduh, ini ya baru namanya jabatan seumur hidup. Tapi lagi-lagi kita harus hati-hati meskipun kita tahu nama kepala sukunya, tapi dilarang sampai menyebutkan namanya. Itu fakta yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, faktanya melepas pakaian dan tidak mandi selama 40 hari. Kalau misalnya kalian ingin mengenali masyarakat suku Amatoa yang sedang berduka, itu sangatlah mudah. Karena biasanya mereka itu hanya menggunakan sarung hitam tanpa baju selama 40 hari. Dan selama itu pula mereka tidak boleh mandi dan mengganti sarung tersebut. Uniknya lagi, pada saat tradisi kematian suku Amatoa itu tidak boleh membawa cabai ke dalam rumah. Karena hal tersebut dipercaya kalau misalnya kita memakan cabai di dalam rumah akan membuat orang yang meninggal kepedasan di alam kubur. Dan selain itu pihak keluarga juga tidak boleh menyapu lantai, hanya boleh menggunakan pakaian untuk membersihkan rumah karena dipercaya akan membuat badan orang meninggal itu menjadi bengkak. Cuman balik lagi ya, itu ke kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau nggak boleh nyapu tuh aku pernah dengar, kayaknya di Jawa juga ada tuh tradisi kayak gitu. Katanya sih kalau kita lagi berduka itu nggak boleh nyapu ya. Cuman aku masih nggak tahu alasannya kenapa. Terus selanjutnya di sana juga ada uji kejujuran dengan bakar linggis. Atunu Panroli atau bakar linggis ini adalah salah satu tradisi di sana yang biasanya digunakan untuk menguji kejujuran. Dan uji kejujuran ini biasanya dilakukan bagi masyarakat yang sedang berselisih dan tidak menemui titik temu. Pertama-tama caranya linggisnya akan dibakar dalam api sampai memerah, lalu akan dibacakan mantra. Kemudian para tetua adat kemudian berkumpul dan memanggil pihak yang berselisih tadi. Nantinya mereka akan disuruh memegang linggis tersebut
buat pihak yang berbohong itu akan ketahuan karena tangannya akan melepuh. Dan juga sebaliknya kalau misalnya pihak yang jujur maka tidak akan kesakitan sama sekali. Waduh, ini coba kalau dipraktekkan di sekarang atau misalnya kayak di dunia kepolisian kayaknya seru juga ya untuk menguji kejujuran. Jadi sebelum adanya alat teknologi kejujuran nih yang lagi viral sekarang juga, tapi ternyata dulu tuh ada tradisi sendiri yang bisa menguji kejujuran. Terus teman-teman, fakta yang keempat, harga pakaiannya itu mahal. Jadi walaupun terlihat sederhana, ternyata pakaian masyarakat di suku Amatoa itu memiliki harga yang sangat fantastis. Sarung tenun yang digunakan masyarakat sehari-hari biasanya dijual mencapai 1,2 juta setiap lembarnya. Hal tersebut karena proses produksinya yang masih dilakukan secara tradisional. Selain membutuhkan proses pengerjaan yang lama, pewarnaannya juga tidak menggunakan bahan kimia, tapi pewarna alami dari pohon yang bernama taru dan ditanam masyarakat sekitar. Terus fakta selanjutnya, seluruh rumah menghadap ke barat. Jadi secara simbolis, barat itu dipercaya sebagai tempat nenek moyang mereka berada. Dan tidak hanya seluruhnya menghadap ke barat, tapi konsep rumahnya pun juga seragam, yaitu rumah panggung dengan topangan tiang berjumlah 16 buah. Nah, dari desa tadi Sulawesi Selatan tadi itu masih ada lagi desa lainnya di Sulawesi Selatan juga, cuman ini di Tanah Toraja. Namanya itu ada Desa Ketekesu. Ini adalah salah satu desa adat yang banyak menyimpan cerita dan sejarah Tanah Toraja. Mulai dari rumah adat hingga makam kuno yang ada di sini. Terus juga ada Ketekesu sendiri berada di Kampung Bonoran, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi yang sangatlah terkenal di desa ini yaitu pemakaman adat Toraja yang jenazahnya diletakkan di tepi dan gua yang berbeda di belakang desa. Walaupun begitu, di Desa Ketekesu juga terdapat beberapa makam yang sudah dianggap modern, yaitu makam yang menggunakan bangunan seperti rumah dan terdapat foto anggota keluarga yang sudah dimakamkan di dalamnya. Tetapi selain makam adat, wisatawan juga dapat melihat rumah tradisional Toraja yaitu tongkonan yang diatur berbaris dan berhadap dengan lumbung padi yang terhubung. Dinding rumah adat itu dihiasi dengan tanduk kerbau dan ukiran indah sebagai penanda status pemilik rumah. Menurut masyarakat Toraja, hanya masyarakat yang berdarah bangsawan yang boleh membangun rumah adat tongkonan. Sedangkan masyarakat biasa tinggal di rumah yang lebih kecil dengan desain yang tidak terlalu rumit seperti tongkonan. Tapi ternyata guys, ada salah satu rumah adat tongkonan di Desa Ketekesu yang juga diubah menjadi museum sekarang. Di mana museumnya itu berisikan benda-benda bersejarah seperti keramik Tiongkok, patung, belati, parang, hingga bendera pertama yang pernah dikibarkan di Toraja. Dan tidak hanya itu saja, museum ini juga kerap kali membuka workshop untuk wisatawan yang ingin melatih keterampilan membuat kriya dari bambu. Jadi baru banget aku tuh mau ngomong kalau misalnya di desa adat itu menurut aku yang paling penting tuh ada workshop atau pelajaran. Jadi ketika wisatawan datang ke desa adat bukan hanya melihat kondisi di sana seperti apa, tradisi di sana seperti apa, terus juga benda-benda zaman dulu apa aja, tapi juga kita diajarkan sehingga ketika kita pulang dari desa adat kita itu membawa ilmu gitu, membawa sesuatu sehingga desa adatnya juga di mata wisatawan tuh sangat-sangat terkenal dan menurut aku menjadi salah satu daya tarik sendiri supaya para wisatawan itu balik lagi ke desa adat tersebut. Karena desa adat menurut aku di era sekarang juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di sana dengan cara menjual daya tarik sendiri apa sih yang ada di desa adat tersebut. Jadi teman-teman kalau pengen main ke desa adat tadi bisa ke Bali, Lombok dan juga Sulawesi Selatan. Atau mungkin teman-teman yang emang asalnya dari Sulawesi pengen ngelihat secara langsung desa adatnya seperti apa, bisa banget datang langsung. Nah sebenarnya masih ada lagi nih desa-desa adat lainnya di Indonesia yang akan aku bakal bahas mungkin tadi di Sulawesi, Bali, Lombok, tapi masih ada lagi daerah Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya. Tapi aku mau jelasin detailnya setelah break di segmen 2. Jadi aku bakal balik lagi di segmen 3. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Item Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, gak berasa nih sudah di segmen terakhir dan aku balik lagi nemenin kalian di Items Informasi ke teman-teman milenial dan masih membahas seputar desa adat di Indonesia. Tadi kan sebelumnya aku udah jelasin Sulawesi, Bali dan Lombok, tapi ternyata kota Yogyakarta juga punya desa adat yang namanya itu Kampung Pitung Glanggeran di Gunung Kidul. Jadi tidak seperti kampung pada umumnya yang dihuni banyak penduduk, Kampung Pitung Glanggeran ini tuh hanya dihuni oleh 7 orang keluarga sejak zaman dahulu kala. Hal ini karena
Karena ada kepercayaan bahwa setiap lebih dari 7 kepala keluarga akan terjadi bencana atau peristiwa yang mengakibatkan jumlah kepala keluarga kembali ke angka 7. Maka dari itulah membuat masyarakat setempat percaya bahwa jumlah kepala keluarga di kampung itu harus berjumlah 7 orang. Tapi kalau misalnya emang tetap ingin tinggal di sana sementara kepala keluarga sudah ada 7, maka keluarga mereka harus menginduk pada 7 kepala keluarga yang ada. Jadi tidak boleh berdiri sendiri dalam kepala keluarganya sendiri. Jika ada warga yang melanggar kepercayaan ini, maka akan terjadi sesuatu kejadian di mana salah satu kepala keluarga menjadi sering sakit-sakitan, terus merasa tidak betah dan ingin pergi dari rumah, serta adanya keajaiban gaib yang mengganggu kehidupannya dan bahkan meninggal dunia. Tapi tidak hanya masih memegang teguh 7 kepala keluarga saja, ada beberapa tradisi di Kampung Pitu ini yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Yang pertama ada tradisi tinggalan atau ulang tahun. Jadi tradisi ini tuh sangatlah memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Kampung Pitu karena memang banyak ritual-ritual yang dilaksanakan yang bertujuan sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas kehidupan yang mereka jalani saat ini. Jadi sebenarnya tradisi ini mirip-mirip sama kita merayakan ulang tahun zaman sekarang lah ya. Cuma mungkin di sana itu sangat-sangat ditujukan untuk menunjukkan rasa syukur atas kehidupan yang telah dijalankan selama ini. Terus ada tradisi lainnya yaitu tradisi tayub atau ledek. Tayub sendiri ini adalah kesenian tarian warisan budaya yang masih dilestarikan keberadaannya. Nantinya tari tayub akan ditampilkan dalam acara Rosulan yang diadakan setiap setahun sekali. Dan biasanya dilakukan di dekat sumber Telogo dengan menyanyikan 4 lagu yaitu Blendrong, Ijo-Ijo, Ling-Ling, dan juga Sri Slamet. Di mana keempat lagu itu sebagai ucapan syukur karena hasil panen yang melimpah. Lagi-lagi tradisinya dilakukan untuk mengutarakan rasa syukur kepada Yang Maha Esa ya. Terus tradisi selanjutnya ada tradisi Rasulan. Jadi sebagian masyarakat Kampung Pitu itu meyakini kalau misalnya tradisi Rasulan ini tidak diadakan maka akan terjadi berbagai macam bencana seperti musim kering yang panjang, wabah penyakit, gagal panen, dan berbagai macam bentuk bencana lainnya. Tradisi dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai ucapan rasa syukur masyarakat atas panen yang melimpah. Jadi yang kita tahu tadi tradisinya itu bukan hanya kepercayaan untuk tetap ada 7 kepala keluarga, tapi tradisi lainnya yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada masyarakat setempat. Terus teman-teman dari Jogja sekarang kita ke Banten, di sana ada desa adat suku Baduy. Kayaknya sih ini juga salah satu desa adat yang sangat-sangat terkenal dan harus sudah familiar ya di telinga teman-teman, yaitu desa adat suku Baduy. Di mana ini adalah salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Desa adat Baduy atau desa Kanekes ini adalah desa yang masih sangat menjaga tradisi. Dan suku Baduy sendiri merupakan salah satu suku di Indonesia yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Dan mereka itu hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Suku Baduy sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu Baduy dalam dan juga Baduy luar. Kalau misalnya kita melihat secara penampilannya, suku Baduy dalam memakai baju dan ikat kepala serta yang berwarna putih. Sedangkan suku Baduy luar memakai pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Jadi kalau misalnya kita membedakan suku Baduy dalam dan juga luar, kita bisa melihat dari warna di ikat kepalanya. Dan karena terisolir dengan teknologi, jadi masyarakat Baduy itu juga tidak menggunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk berpergian. Mereka juga memilih tidak menggunakan alas kaki, terus juga tidak berpergian lebih dari 7 hari keluar Baduy. Terus juga mereka memilih membangun segala kebutuhan seperti rumah, jembatan, dan lainnya dengan bantuan alam, memanfaatkan alam dan juga untuk alam. Serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya sendiri dengan menenun atau bercocok tanam. Jadi sangat-sangat mandiri ya. Dan juga di sana setidaknya terdapat 60 kampung di desa Kanekes yang terbagi menjadi Baduy dalam dan juga Baduy luar. Baduy dalam terdiri dari 3 kampung yaitu Cikertawana, Cibeo, dan juga Cikesik. Dan karena masih sangat menyatu dengan alam dan kearifan lokalnya yang masih terjaga, di Baduy dalam terdapat beberapa peraturan yaitu halaman tidak boleh dilewati pengunjung, terus juga pengunjung tidak boleh mengambil foto dan video, dan selama bulan Kawalu itu tertutup selama 3 bulan. Jadi pengunjung tidak boleh masuk ke Baduy dalam saat memasuki bulan Februari hingga April. Dan tidak hanya itu saja, Baduy dalam juga melarang para turis
asing untuk masuk ke dalam. Jadi sebenarnya memang ya suku Baduy ini juga sebenarnya tidak begitu tertutup. Jadi dia masih membuka akses untuk para pengunjung. Tapi balik lagi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ini kalau misalnya generasi milenial kan biasanya jalan-jalan wajib foto-foto, wajib video gitu ya. Mungkin memang tujuan kita itu untuk mengabadikan momen. Tapi jangan teman-teman lakuin kalau misalnya lagi main ke desa adat di suku Baduy. Karena itu adalah hal yang paling dilarang. Walaupun agak berat ya untuk kita tidak main handphone, tidak foto, tidak video gitu ya. Yang biasa kita hidup sedikit lebih bebas dibandingkan dengan masyarakat suku Baduy. Tapi menurut aku ada satu hal yang bisa diambil positif ya. Ini cocok banget kalau misalnya kita mau dopamin detox ya kan, melepas dari gadget. Atau kita mau healing sejenak, mau hidup yang benar-benar tenang tanpa diganggu oleh faktor-faktor eksternal. Mungkin suku Baduy ini bisa jadi salah satu destinasi kita nih generasi milenial yang mungkin katanya kan tingkat stresnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan generasi-generasi kelas ini ya. Jadi bisa menjadikan suku Baduy ini salah satu destinasi kita untuk mengistirahatkan diri. Karena wah kalau udah di sana kita tuh nggak bisa bilang enggak. Jadi mau nggak mau kita harus lepas dari handphone, kita harus berinteraksinya secara langsung. Biasanya mungkin kita interaksi lewat dunia maya, sosial media, tapi di suku Baduy kita itu dilatih untuk berinteraksi secara langsung. Jadi meskipun berat tapi ada nilai positif yang bisa kita ambil. Aku sendiri sih mungkin asalkan jangan sendiri ya. Kalau aku ada teman-teman gitu misalnya kayak berdua, bertiga atau berlima terus main ke suku Baduy menikmati suasana di sana secara asri gitu kan. Aku sih sendiri sebenarnya tertarik. Kalau mungkin sendirian doang agak berat, tapi ada lagi sih yang berat, di sana tidak ada transportasi. Jadi kita tuh harus siap untuk berjalan kaki kemanapun karena di sana tidak ada transportasi, tidak ada teknologi. Bahkan aku tuh pernah dengar juga katanya tuh dulu sempat ada orang yang ingin membuat perpustakaan di dalam suku Baduy, tapi itu ditolak juga saking tertutupnya mereka dengan teknologi dan mungkin ilmu pengetahuan. Cuman balik lagi kita harus menghargai semua kepercayaan masyarakat di sana karena gimana pun dengan kepercayaan mereka, mereka di sana tetap hidup tentram dan juga bahagia. Nah itu ya teman-teman, ngomongin desa adat di Indonesia ternyata seru banget dan masing-masing memiliki ciri khas, tradisi, ritual yang berbeda-beda. Nah teman-teman tinggal pilih tuh dari list yang tadi aku kasih, kira-kira yang pertama yang mau didatengin mana dulu, yang kedua yang mana dulu, yang penting sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Dan tidak berasa sudah di penghujung acara, sudah 30 menit aku berbicara di depan kalian. Mungkin itu ya informasi yang bisa aku sampaikan tentang desa adat di Indonesia. Semoga bisa memperluas pengetahuan teman-teman, terutama khususnya untuk budaya yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau sharing lagi, atau misalnya mau rekomendasi info-info yang pengen aku sediain, boleh banget. Tinggal komen di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode Items kali ini. Nanti aku balik lagi di episode Items lainnya. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai ketemu lagi.